Bapak Syahbudi. Selamat pagi Pak Syahbudi, Assalamualaikum. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Syahbudi, ini tadi Pak Suheri mau menyapa terlebih dahulu, katanya. Oh Mas, salam kenal. Salam kenal, Pak Gusmis. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu. Alhamdulillah, ini nanti dipertemukan. Baik Pak Syahbudi Natoras, insya Allah silakan untuk memberikan pemaparannya tentang moderasi keagamaan, terutama untuk para mahasiswa baru ini, Angkatan 2021. Waktu untuk Bapak adalah 45 menit, nanti sesi diskusi bersama dengan Bapak Suheri Misrawi di belakang, yaitu setelah Pak Syahbudi menyampaikan pemaparannya. Begitu? Wah, waktu dan layar kami Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan dimuliakan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Bapak Juhairi Misrawi, atau kita sering mendengarnya dengan Gusmis. Beliau di Kompas cukup populer sekali. Kemudian yang terhormat dan amat terpelajar Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Khurul Wardati, beserta seluruh jajaran pimpinan fakultas. Saya juga memberi rasa hormat kepada seluruh kaum cerdik pandai yang sedang mengikuti kegiatan kuliah umum ini. Tema pada pagi hari ini adalah moderasi beragama dalam keberagaman yang dilaksanakan oleh program pendampingan keislaman dan keindonesiaan PPKK Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Apa yang disampaikan oleh Gusmis tadi cukup mendalam karena memang kita mendengarkan dari penutur pertama, gitu. Kira-kira dari penutur pertama. Nah, pada kesempatan yang kedua ini saya akan menjelaskan dari sisi aspek lain dari gerakan moderasi beragama di Indonesia. Aspek lain yang saya maksudkan tidak hanya pada sisi doktrin, tetapi juga bagaimana doktrin itu dibentuk. Setidaknya aspek lain yang saya maksudkan tadi itu adalah ikut memperkaya, sekaligus ikut meneguhkan moderasi beragama di Indonesia. Jadi ada hal-hal lain di luar dari sekedar isi doktrin, tapi ada aspek-aspek lain. Nah, aspek-aspek lain ini yang akan saya sampaikan, yang menurut saya bisa meneguhkan sikap moderat kita di dalam beragama di Indonesia. Baik, outlines yang akan saya sampaikan adalah konteks pembahasan konsep moderasi beragama, konsep kebebasan akademik, dan World Happiness Index. Lagi-lagi saya juga dibaca oleh wakil dekan 3. Memang wakil dekan 3 ini nampaknya ada pengalaman membaca. 2-3 hari yang lalu itu ada launching aksi moderasi beragama. Saya menyaksikan itu karena memang saya belakangan ini tertarik untuk meneliti tentang perjalanan moderasi beragama. Saya beruntung sekali pada pagi hari ini bertemu dengan penutur pertama dari moderasi beragama tadi, Gusmis. Saya dan teman saya kemudian bertanya apa yang menarik dari launching moderasi beragama tadi malam. Kemudian dia bilang ada situ Cinta Laura. Apa yang menarik? Saya bilang, ya, Cinta Laura memberikan orasi ilmiah tentang bagaimana kehidupan moderat di Indonesia. Oh iya, saya bilang. Jadi bagaimana Cinta Laura hadir di tengah-tengah launching moderasi beragama di Kementerian Agama kemarin. Nah, pertanyaan materi saya adalah bagaimana memahami gagasan moderasi beragama saat ini. Dan argumentasi yang saya bangun untuk saat ini sejauh pengamatan saya terhadap moderasi beragama adalah bahwa moderasi beragama dipromosikan oleh negara untuk memperkuat kembali legitimasi nasionalisme kebangsaan. Caranya adalah membuat kebijakan-kebijakan yang menekankan pada aspek penolakan terhadap narasi konservatisme beragama,
khususnya di lembaga pendidikan. Selanjutnya, melegitimasi praktik-praktik sosial budaya yang dianggap mewakili kepentingan negara dalam hal menjaga stabilitas umum. Tujuannya adalah untuk memantau cara pandang masyarakat dalam memahami hubungan antara agama dan negara dalam konteks pembangunan bangsa. Nah, pada awalnya menurut saya nasionalisme itu dibangun untuk mempertahankan sebuah identitas negara dari secara geografis dari cengkraman pihak luar dalam bentuk kolonialisme penjajah. Sementara saat ini negara kita membangun identitasnya kembali karena berhadapan dengan problematika warganya sendiri. Beberapa hari yang lalu, Senin tanggal 13 September 2021, itu di Auditorium Universitas 11 Maret Surakarta, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Indonesia. Saya mengutip langsung perkataan beliau. Di luar kampus pun menjadi tugas rektor dan seluruh jajarannya. Hati-hati. Ini termasuk mungkin tugas Budekan dan Pak WD3 juga nih, terutama yang WD3. Di dalam kampus dididik mengenai Pancasila, kebangsaan, tapi di luar kampus ada yang mendidik mahasiswa kita jadi ekstremis garis keras. Untuk apa? Ini pertanyaan serius dari Presiden Joko Widodo. Pernyataan Jokowi tersebut menurut saya bukan sesuatu yang baru, sebab beberapa hasil survei sebelumnya jelas menunjukkan bahwa respon pelajar dan mahasiswa mengindikasikan ke arah dugaan Bapak Presiden tersebut. Mari kita lihat, misalnya hasil survei yang dirilis oleh Setara Institut tentang tipologi keberagamaan mahasiswa di 10 perguruan tinggi negeri tahun 2019 yang lalu. Sayangnya tidak ada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di antara 10 kampus tersebut. Mungkin dia tahu di situ ada Pak Fatur, ya udahlah ini aman ini kalau sudah ada Pak Fatur di dalamnya. Lapisan yang pertama itu adalah formalis substansialis. Jadi saya mengasih tanda merah ini, yang nomor 1, kamar nomor 1 itu adalah sangat formalis, sementara yang nomor 2 itu adalah formalis. Formalis substansialis ini menyangkut urusan keagamaan di ranah publik keagamaan. Nomor 1 memang kecil jika dibandingkan nomor-nomor yang lain, tetapi kalau nomor 1 dan nomor 2 ini digabungkan, ini menjadi besar. Eksklusif inklusif yang di ruang kedua itu menyangkut lapisan keagamaan di ranah sosial kemasyarakatan. Kemudian ada yang konservatif sekuler yang warna biru itu menyangkut urusan keagamaan di ranah individual. Jadi sangat formalis itu 8,1% dan formalis itu 24,0%. Tapi kalau digabung dua-duanya ini cukup besar, 32,1%. Jadi di kalangan mahasiswa dan generasi muda, pelajar maksud saya, itu ada kecenderungan terhadap formalisasi nilai-nilai agama dalam kelembagaan negara dan positivisasinya dalam kebijakan negara. Dan yang kita harus juga perhatikan itu adalah kolom nomor 3, yaitu yang moderat, itu jumlahnya juga tidak terlalu mendominasi. Jadi di tengah-tengah itu bisa perahu oleng ke kiri atau dia oleng ke kanan. Nah, tetapi yang menjadi perhatian kita lagi adalah sikap eksklusif dan inklusif. Jadi sangat eksklusif itu ada 19,5% dan eksklusif itu ada 21,8%. Ini kalau ditotal menjadi 41%. Ini cukup besar. Bagi saya ini adalah sebuah early warning system atau sistem peringatan dini yang harus kita waspadai karena akan berdampak masa depannya pada relasi sosial di masa yang akan datang. Demikian juga ada hasil survei yang dilakukan terhadap toleransi beragama di perguruan tinggi yang dirilis oleh PPIM UIN Jakarta yang kerjasama dengan Konvei Indonesia pada tahun 2020 yang lalu, yang menyebutkan bahwa meskipun sikap toleransi mahasiswa itu sangat rendah, itu kecil, tetapi kalau digabung dengan secara keseluruhan ini menjadi besar. Jadi sikap toleransi mahasiswa itu 30%, ya. Tetapi yang lemah juga cukup besar. Nah, ini kalau digabung menjadi satu kesatuan juga menjadi
sesuatu yang menjadi persoalan di kemudian hari. Mengapa? Karena berdasarkan data-data survei tadi, maka kita semua dihadapkan pada persoalan pengelolaan keberagaman yang jika tidak dikelola secara baik akan menyebabkan benturan sosial secara vertikal dan horizontal. Sebab dalam beberapa tahun ke depan, bangsa Indonesia akan dihadapkan dengan bonus demografi, di mana usia muda akan mendominasi jumlah penduduk Indonesia. Sehingga usia muda tersebut akan sangat mempengaruhi pola dan bentuk pengelolaan politik, pola dan bentuk pengelolaan sosial, budaya, ekonomi, agama, hingga pertahanan dan keamanan di masa-masa yang akan datang. Sementara itu, masyarakat Indonesia, sebenarnya tidak hanya masyarakat Indonesia, tetapi banyak masyarakat yang penduduknya Muslim, itu dalam beberapa survei ternyata menunjukkan gejala agama minded. Artinya apapun yang menjadi keputusan dalam hidupnya itu selalu merujuk kepada ajaran agama. Clifford Geertz menyebut sebagai the force of religion dan the scope of religion. Jadi agama itu tidak hanya dia mempengaruhi secara internal pribadi, tetapi juga bisa mempengaruhi aspek-aspek di luar agama yang relevan. Nah, survei yang cukup menarik. Jadi oleh karena itu apapun relasi nanti yang menjadi topik pembahasan, kemudian mengabaikan unsur agama, saya kira itu terlalu naif. Karena hasil survei berikut ini menunjukkan bagaimana kedudukan agama di dalam dalam pertimbangan faktor menjadi pertimbangan mengambil keputusan penting dalam hidup masyarakat Muslim di Indonesia. Lembaga Survei Indonesia misalnya tahun 2017 menyebutkan ada 82,9% orang Islam sangat sering mempertimbangkan agama ketika membuat keputusan penting. Bahkan tren tersebut bertahan sejak tahun 2014. Jadi 2014 sampai 2017 tren digunakannya agama dalam membuat keputusan penting dalam hidupnya itu ya, stabil di 82,9%. Ya apa saja, politik, ekonomi, dan segala macam. Jadi agama itu menjadi pengaruh. Jodoh, kerja, mau ujian juga itu sholat istikharah, tahajud, menggunakan pertimbangan-pertimbangan agama itu. Nah, survei terbaru tahun 2021 yang dirilis oleh survei indikator menyebutkan ada 79,3% orang Islam menggunakan agama sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan. Berarti ada penurunan 3,6% dari survei di tahun 2017. Pertanyaannya adalah, apa yang menggantikan agama sebagai pertimbangan hidup di 3,6% ini? Ya, mungkin saja bisa beralih ke followers dan subscriber yang menjadi pertimbangan. Karena memang followers dan subscriber itu juga memberikan income atau pendapatan yang luar biasa saat ini. Hingga di sini berdasarkan data-data hasil survei tadi menunjukkan bahwa kedudukan agama sangatlah penting, sehingga penafsiran terhadap agama juga menjadi penting. Pemerintah berhadapan dengan situasi di mana tafsir keagamaan dikapitalisasi perilaku politik yang telah meragukan keragaman sebagai sebuah potensi dan sekaligus memperkuat politik identitas. Situasi ini tidak hanya berpotensi rusaknya tatanan keragaman sosial menurut saya, tapi juga bisa melemahkan legitimasi pemerintah. Di tengah menguatnya persekusi atas nama agama, bullying atas nama agama, hingga kekerasan atas nama agama, maka muncullah narasi-narasi tandingan yang dibuat oleh pemerintah itu ya, salah satunya adalah konsep moderasi beragama ini. Bagaimana konsep moderasi beragama itu? Ini menarik ya. Saya coba telusuri, bahkan sampai yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Gusmis juga sudah saya catat. Pada pertemuan KTT Muslim Dunia di Istana Bogor, Selasa 1 Mei 2018 yang lalu, Presiden Jokowi menyatakan, kami mendorong dan berkomitmen terhadap lahirnya poros wasatiyatul Islam di dunia. Kami yakin dengan wasatiyah Islam, kami ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Jokowi memberikan contoh pengalaman Indonesia dalam mempraktikkan beragama dalam keragaman, seperti tema kuliah umum kita pada pagi hari ini.
Pada sisi yang lain, menurut saya Jokowi ingin menegaskan bahwa demokrasi yang selama ini dianut oleh Indonesia ya sesuai dengan Islam wasatiyah. Jadi kehadiran ulama-ulama itu ingin menunjukkan bahwa apa yang terjadi demokrasi di Indonesia ini ya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam wasatiyah. Jokowi tidak menyebutkan sebenarnya secara jelas apa yang dimaksud dengan Islam wasatiyah, tetapi dapat diambil kesimpulan bahwa Islam wasatiyah adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Pertemuan KTT ini melahirkan disebut dengan Bogor Message, yang isinya ada 7 nilai utama Islam wasatiyah. Salah satu isinya itu adalah, saya mengkasih garis hitam itu, karena garis hitam ini ternyata pada perkembangan berikutnya cukup meramaikan definisi tentang Islam wasatiyah atau moderasi beragama. Yang pertama itu adalah qudwah, ya, inisiatif mulia dan memimpin untuk kesejahteraan manusia. Kemudian itu adalah muwatonah, mengakui negara bangsa dan menghormati kewarganegaraan. Tentu saja tidak ada persoalan utama sebenarnya dalam 7 message Bogor ini. Saya justru tertarik untuk menggambarkan bagaimana konsep dan gagasan Islam wasatiyah atau moderasi beragama itu diperkenalkan di Istana Negara. Negara menjadi fasilitator dalam upaya mempraktekkan Islam wasatiyah, di mana Kementerian Agama kemudian menjadi leading sektornya yang masuk ke dalam program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Hingga di sini menunjukkan bahwa agama dan negara itu tidak bisa dipisahkan. Ketika ulama-ulama tadi itu memasuki Istana Negara, maka sebenarnya konteks Indonesia tidak bisa kita kemudian memisahkan antara agama dan negara. Negara berupaya mengkampanyekan nilai-nilai wasatiyah yang terdapat dalam agama untuk memperkuat kedudukan negara serta memperkuat legitimasi penerimaan masyarakat terhadap pemerintah. Hampir dipahami bahwa hampir dipahami semua seperti yang disampaikan juga oleh Gus Mis di awal pembicaraannya, bahwa pasca pemilihan 2014 yang lalu bangsa Indonesia terpolarisasi berdasarkan sentimen keagamaan. Dan sentimen itu ternyata masih bertahan hingga rencana pencalonan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia untuk kedua kalinya di tahun 2019. Oleh karena itu menurut saya kehadiran Islam wasatiyah di dalam Istana Negara adalah cerminan bahwa agama juga menjadi modal sosial bagi penguatan nasionalisme dan kepentingan politik. Agama hadir dengan banyak nilai-nilai yang ada di dalamnya itu berpotensi untuk memperkuat ataupun memperlemah kedudukan negara. Dan negara memilih aspek yang menguatkannya. Saya kira Jokowi memilih aspek itu. Sebab legitimasi negara akan kuat apabila ditopang oleh rasa nasionalisme keagamaan yang kuat juga. Ada 82%, ada 79 sekian persen tadi yang menggunakan agama sebagai pertimbangan dalam hidupnya. Dan mungkin juga sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan politik. Nilai yang nomor 7 yang saya sebutkan tadi, 6 dan 7 itu menguatkan asumsi saya. Beragam studi sejarah juga menunjukkan bahwa Islam adalah bagian penting dalam perkembangan nasionalisme di Indonesia. Asumsi adanya aspek penguatan nasionalisme menurut saya dan kepentingan politik konsep moderasi beragama juga diperkuat oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin saat memberikan kuliah umum di Singapura sesaat setelah beliau dinyatakan sebagai wakil presiden nomor urut 1. Menurut Kiai Ma'ruf Amin, bahwa Islam wasatiyah adalah model ekspresi dan pemahaman Islam dalam bingkai kenegaraan Indonesia. Jadi apa yang ada dalam Bogor Message juga sebenarnya ada hubungan dengan konsep Islam wasatiyah yang disampaikan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, 4 kaedah Islam wasatiyah yang disampaikan oleh Ma'ruf Amin ini adalah cerminan dari bagaimana kondisi di tahun-tahun itu, tahun-tahun 2018 menjelang ke 2019 itu memang sangat identitas sekali gitu. Hampir seluruh kelompok kemudian mengajukan identitasnya. Ada konsep yang lain dari buku putih. Nah, ini ada yang menyebutnya ini sebagai buku putih. Jadi PPKK itu harus membaca buku ini ya. Ini diterbitkan oleh Kementerian Agama secara resmi. Jadi semangat yang sama meskipun redaksi berbeda, bahwa moderasi beragama menurut buku resmi ini adalah
cara pandang atau sikap dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Jadi definisi ini menurut saya agak lebih lentur ya. Jadi tidak menyinggung secara tegas tentang konsep cinta tanah air atau kebangsaan seperti yang disampaikan oleh Bogor Message dan Kiai Haji Ma'ruf Amin tadi. Nah, kemudian malam launching moderasi beragama, Dirjen Pendis membuat 9. Jadi ada yang 9, ada yang 7. Ini ada 9 ini, ya. Dan ditambah lagi oleh Pak Dirjen itu al-unf, ya, anti kekerasan dan i'tiraful urf, jadi ramah budaya. Tapi qudwah dan muwatonah ini tetap ada. Jadi kalau ingin mengatakan bahwa moderasi beragama itu di dalamnya juga adalah bagian dari sebuah pembangunan kembali spirit atau semangat nasionalisme Indonesia. Dan yang terakhir saya kira ini tetap akan saya catat, Gusmis. Jadi ada pendapat yang terbaru dari penutur pertama, bagaimana moderasi beragama itu kemudian diterjemahkan ke dalam 4 spirit, spirit keagamaan, kebangsaan, kebinekaan, dan kemanusiaan. Sebelum itu jauh sebenarnya konsep Islam Indonesia ke-9 pada tanggal 26 Agustus 2015 yang lalu. Salah satu produk munasnya itu adalah Taujihat Surabaya yang berisi 10 prinsip Islam Wasatiyah. Jadi jika itu ada 10 prinsip Islam Wasatiyah, moderasi beragama, dan message Bogor Message itu ada 7 nilai utama Islam Wasatiyah. Dan di 2015 itu belum tampak. Nah, ini ya belum tarik ke sana. Ya, karena 2015 kan itu masih belum masuk kepada pemilihan presiden yang berikutnya. Tapi menjelang dekat kepada Pilpres itu kemudian konsep qudwah dan muwatonah ini kemudian menguat. Bagaimana dengan konsep Islam berkemajuan model Muhammadiyah tahun 2010 dan bagaimana konsep Islam Nusantara yang dipopulerkan oleh NU pada Muktamar ke-33 di Jombang tahun 2005 itu? Konsep godly nationalism sebagai sebuah komunitas terbayangkan atau imagine community disatukan oleh sebuah kesadaran umum akibat produk tindakan tertentu, yaitu paham ketuhanan yang ortodok dan dimobilisasi melalui negara serta berkolaborasi dengan organisasi keagamaan yang ada di masyarakat. Mencik mencontohkan sejarah bagaimana penolakan terhadap Ahmadiyah yang didasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Menurut Mencik, nasionalisme Indonesia secara genealogi berkelindan dan berakar dalam solidaritas agama, sekalipun bukan dalam kerangka negara Islam. Disinilah pentingnya gagasan moderasi beragama menjadi tantangan untuk visi nasionalisme sekuler dan sekaligus menantang pendukung gagasan negara Islam. Moderasi beragama memastikan bahwa orang-orang yang beragama dijamin melaksanakan kewajiban agamanya, sementara yang tidak beragama dijamin dari gangguan dan ketakutan. Moderasi beragama bukan berarti negara ikut campur mengatur urusan ibadah pemeluk agama, namun menjadi sarana untuk berpartisipasi sebagai warga negara melalui keyakinan keagamaan. Pada akhirnya perumusan konsep Islam Wasatiyah dan apapun itu menurut saya sangat dinamis. Tadi saya sudah tampilkan beragam konsep tentang Islam Wasatiyah dan itu sangat dinamis. Menurut saya apapun namanya, tujuannya adalah menjamin bahwa keragaman itu akan tetap dijaga. Hanya dengan keragamanlah makna Islam bisa menjadi dinamis, atau saya menyebutnya sebagai kontekstualisasi. Jangan sampai moderasi beragama justru menjadi alat negara untuk menyeragamkan perbedaan, atau moderasi beragama menjadi alat negara untuk mengkafirkan atau menyesatkan kelompok tertentu yang berbeda dari paham negara. Misalnya, apa implikasi terhadap mengukur sikap seseorang itu dianggap sebagai moderat? Itu di dalam buku putih dijelaskan ada 4 indikator: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Nah, terus bagaimana kalau 4 ini tidak terpenuhi? Apakah seseorang itu bisa moderat dalam pandangan negara? Nah, itu menjadi tantangan
tersendiri untuk memberikan perhatian di masa-masa yang akan datang. Nah, selanjutnya bagaimana respon perguruan tinggi? Saya masuk pada tahap yang kedua. Saya akan melanjutkan pembicaraan akademik, melanjutkan tentang moderasi beragama ini dengan konsep academic freedom yang ada di perguruan tinggi. Kalau diperhatikan hasil survei ini memang cukup memberi perhatian ya. BNPT misalnya ada 39% mahasiswa di 15 provinsi Indonesia yang terindikasi tertarik pada paham radikal. 39 ya lumayan juga tuh. Kalau berkumpul di satu tempat ya penuh itu. Air Mata Foundation dan Alfara Research Center itu ada kurang dari 20% mahasiswa dan pelajar memilih ideologi Islam dibandingkan Pancasila. Ada hampir 20% setuju khilafah dibandingkan NKRI dan hampir 25% setuju dengan penerapan Islam secara kafah. Sementara yang terakhir Saiful Mujani Research Consulting ada 40, saya kira ini yang sangat perlu menjadi perhatian kita. Ada 40,82% pelajar bersedia dan ada 8,16% sangat bersedia melakukan penyerangan terhadap orang atau kelompok yang dianggap menghina Islam. Dan ada 9,2% setuju NKRI diganti menjadi sistem khilafah. Nah, ke depan tantangan-tantangan ini yang menurut saya jalan keluarnya ya memang kebebasan akademik yang ada di kampus. Moderasi beragama mulai diperkenalkan di lembaga-lembaga pendidikan, ya memang banyak dihuni oleh generasi muda. Salah satunya adalah perguruan tinggi dan ada beberapa memang kecenderungan terhadap konservatisme beragama yang dapat melemahkan legitimasi negara. Beberapa lembaga survei tadi yang sudah saya sampaikan. Pada dasarnya kampus memiliki legitimasi yang kuat untuk mengembangkan nilai-nilai agama yang moderat. Misalnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menjelaskan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Salah satu poin penting adalah poin yang ketiga itu yang sudah saya kasih tanda merah itu, bahwa ketiga unsur tadi wajib dilindungi dan difasilitasi oleh perguruan tinggi. Jadi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan itu harus dilindungi oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, jangan kemudian malah perguruan tinggi kemudian ikut menyeragamkan semua cara pandang itu. Nah, menurut saya itu yang akan menyebabkan moderasi beragama itu menjadi tidak terbuka. Sejauh pembacaan saya definisi tentang moderasi beragama dari berbagai kalangan tokoh-tokoh di Indonesia, ya salah satu spiritnya memang itu ya harus terbuka gitu. Harus kemudian dia menerima berbagai cara pandangan gitu. Kalau kemudian dia memihak kepada salah satu, nah, saya khawatir nanti juga justru akan menimbulkan satu balasan yang sebanding gitu. Menurut saya moderasi itu tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang majemuk, sebab jika hanya ada satu paham maka akan cenderung otoritarianisme. Oleh karena itu pasal 8 tersebut mengharuskan berkembangnya berbagai pemikiran di dunia kampus. Kampus harus terbuka dengan cara berbagai macam argumentasi. Kemudian pada pasal 6 tentang prinsip-prinsip pendidikan tinggi juga sangat jelas bahwa kampus memberikan keleluasaan bagi sivitas akademika untuk mengembangkan prinsip-prinsip pencarian. Di poin H itu sebenarnya saya tadi mau menyinggung masalah yang jadi keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi. Nah, itu ya, tapi nggak jadi saya kompor-kompornya saya kurangi. Saya masuk ke H itu. Jadi satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Jadi prinsip perguruan tinggi ini ya yang menjadi pegangan kita bersama ini sebenarnya memiliki legitimasi yang kuat untuk berkembangnya atau menguatnya meneguhkan dari paham konsep moderasi beragama tadi itu. Jadi menurut saya yang menjadi problem menguatnya konservatisme beragama di perguruan tinggi adalah karena lemahnya prinsip-prinsip akademik, nilai-nilai yang mengikat dan berlaku di antara sivitas akademika berubah menjadi prinsip-prinsip orang yang beriman dan tidak lagi historian. Lunturnya pencarian kebenaran ilmiah digantikan oleh pembenaran keyakinan. Prinsip ini juga diperkuat ya yang saya sampaikan tadi yang di poin H itu yang menunjukkan bahwa keterbukaan dan multimakna. Nah, itu misalnya kasus Kang Jalal di UIN Makassar dan Abdul Aziz di UIN Yogyakarta yang kemudian mendapat somasi dari tanda petik dari MUI.
Nah, istilah-istilah cap berbau politik seperti liberal, radikal, sesat, murtad, kafir, kemudian itu tidak bisa masuk ke perguruan tinggi. Sebab kalau dia istilah-istilah itu masuk, maka dunia pendidikan tinggi akan mirip dengan dunia politik ya. Pendidikan tinggi harus melindungi setiap penelitian agama dari tekanan pemegang otoritas agama di luar kampus. Bahkan setiap produk pendidikan tinggi termasuk penelitian agama itu tidak boleh disesatkan gitu. Nah, itu otoritas atau otonomi kampus. Saya kira dengan begitu maka moderasi beragama akan hidup di lingkungan yang majemuk. Pada intinya, pada akhirnya nilai-nilai moderasi beragama di pendidikan tinggi akan kuat jika prinsip pencarian kebenaran tadi itu tetap terjaga secara terbuka dan multi makna. Yang terakhir, saya sebenarnya ingin menambahkan saja ini konsep-konsep beragama yang ada muncul di Indonesia. Sebagai uraian tambahan, saya mengajukan unsur-unsur penting menjadi tujuan dari beragama. Secara tradisional, kalangan sarjana Islam biasanya mengenalnya dengan istilah maqasidus syariah. Namun kesempatan ini saya mengajukan maqasidus syariahnya itu adalah indeks kebahagiaan, happiness index. Bisakah kita beragama itu kemudian bahagia? Jadi ada 82% tadi, kemudian 79%, kira-kira itu yang menggunakan agama menjadi pertimbangan keputusan dalam hidupnya, itu bahagia enggak? Lah kalau enggak bahagia, terus bagaimana kehadiran konsep-konsep agama yang selama ini kemudian kita dengarkan terus-menerus mendatangi kita? Nah, ada 6 indikator warga negara yang bahagia. Saya kutip dari laporannya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang 2019-2020 saya tidak gunakan karena berkaitan dengan COVID ya. Pendapatan per kapita, dukungan sosial, harapan hidup sehat, kebebasan untuk pilihan hidup, kedermawanan, persepsi terhadap korupsi, dan segala macam. Kalau data ini kita lihat, pasti kawan-kawan juga akan melihat mana Indonesia. Ya Indonesia nggak masuk di 50, masih jauh ya. Masih belum masuk kategori 50 bahagia. Gitu. Misalnya korupsi itu berbagai hasil survei menunjukkan hampir seluruh umat Islam itu menyatakan, orang beragama khususnya, lebih spesifik lagi umat Islam dari data LSI itu, bahwa sikap terhadap korupsi itu menolak. Itu nggak ada harga mati, tolak gitu. Tapi perilaku belum tentu gitu. Jadi ada gap sebenarnya antara sikap penolakan terhadap korupsi dengan perilaku terhadap korupsi. Nah, kemudian bagaimana dengan yang lain ya? Dukungan sosial. Nah, dukungan sosial juga social support. Seperti yang disampaikan oleh Gusmis tadi bahwa ketika konservatisme, radikalisme menguat, itu kan dapat menggerus social support kita. Jadi antara satu dengan yang lain itu bukan saling support, saling mendukung ya, tetapi tafsir kebencian kemudian yang menguat. Nah, kemudian yang terakhir, menjadi hal umum bahwa antara 2014 dan selanjutnya sentimen agama sangat menguat di banyak negara di dunia, tidak hanya di Indonesia, juga melanda negara-negara sekuler seperti Amerika, Prancis, Belanda, Inggris, dan negara lain. Pemerintah pernah kalah, kira ini catatan penting bagi kita semua. Pemerintah pernah kalah dalam hukum ketika mencoba menerapkan konsep moderasi beragama dalam konteks penerbitan surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri, tentang penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. SKB tersebut lahir akibat peristiwa pemaksaan siswi SMKN 2 Padang yang beragama non-muslim untuk memakai jilbab. Itu cukup ramai kemarin pemberitaan itu. Namun, pada tanggal 3 Februari 2021, Mahkamah Agung menilai SKB hasil inspirasi moderasi beragama tadi ternyata bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Jadi sehingga SKB tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mengapa itu terjadi? Saya kira perlu penelitian selanjutnya atau data-data yang berikutnya. Moderasi beragama adalah common project, rencana bersama untuk kini dan masa yang akan datang. Dan tidak hanya sampai pada tahun 2024 tadi. Moderasi beragama menjadi proyek bersama apabila masyarakat dalam satu wilayah merasa memiliki sebuah tujuan bersama, juga masa depan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.